والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, segala nikmat hanya daripadanya. Oleh itu marilah kita senantiasa meningkatkan takwa dengan mensyukuri nikmatnya, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam bentuk apapun untuk ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini adalah kehadiran yang mensyukuri, sehingga dengan demikian Allah tambah nikmat yang telah Ia beri di hari-hari yang akan datang sampai akhir hayat kita nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah, selawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar junjungan alam yang telah dengan izin Allah melaksanakan amanah, menyampaikan dakwah, menasihati umat, mengeluarkan mereka dari gelapnya kejahilan kepada terang benderangnya ilmu dan iman, yang dengannya menebar segala bentuk keadilan, yang di atasnya dibangun kesejahteraan, kemakmuran dan persaudaraan serta persatuan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuki kita mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah, di saat terjadi perperangan dengan kaum muslimin dengan orang-orang Persia, Panglima Persia waktu itu meminta kaum muslimin mengutus utusan untuk berunding, untuk mengakhiri pertempuran. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Panglima kaum muslimin, bermusyawarah dengan para pimpinan perang dan pimpinan kabilah, siapa-siapa saja yang akan diutus untuk menemui sang panglima. Waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mengutus orang-orang besar dalam jumlah yang cukup besar sebagai tanda seriusnya menghadapi perundingan ini. Tetapi Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu mengusulkan, andainya kita utus utusan yang delegasi yang besar
maka Rustum akan mengira kita takut dan segan kepadanya. Maka saya usulkan yang diutus hanya satu orang, supaya dia merasa gentar dan takut, dan kita tidak takut kepadanya. Terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya dengan hujjah yang dia sampaikan, akhirnya sepakatlah para pimpinan untuk mengutus satu orang. Di saat ditanya siapa yang akan kita utus, Rib'i yang punya ide serta-merta bertanggung jawab, biarkan saya yang menjadi utusan. Biar saya, karena saya yang mengusulkan, maka saya harus melaksanakan. Di saat sampai ke perkemahan pasukan atau panglima, mereka sengaja membuat penyambutan yang super meriah. Segala hiasan yang mereka miliki mereka tampilkan dengan pasukan khusus yang mengawal. Kata Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala, tidak kalah mengejutkan dan menggentarkan Panglima Rustum. Dia naik dengan kuda tunggangan di atas permadani yang telah mereka bertanda, dan dia tambatkan kudanya di kemah, di tiang kemah sang Panglima Rustum. Padahal mereka mengira bahwa orang-orang Arab ini, orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang tidak punya harga diri dan takut. Tetapi iman yang menggelora di dada bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu aziz, Islam itu mulia. Akhirnya apa yang mereka rencanakan mungkin membuat gentarnya kaum muslimin, akhirnya kembali kepada mereka. Akhirnya mereka yang gentar melihat sang utusan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, saat itulah ditanya oleh panglima utusan Rib'i bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu ini, "Mallazi akhrajakum?" Apa yang membuat kalian datang dari badiah-badiah kalian, dari kampung kalian ke sini? Maka Rib'i mengatakan, "Kharajna linukhrijan nas, linukhrijal ibad an ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad." Kami keluar bukan untuk menguasai dunia ini, tidak. Kami keluar bukan untuk menghancur dan meluluhlantakkan kekuatan lawan, tidak. Kami keluar bukan untuk mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, tidak. Kami keluar bukan untuk menegakkan hegemoni Arab lalu merendahkan bangsa-bangsa selain Arab, tidak. Kami keluar, kami berjihad untuk mengeluarkan bangsa manusia ini, hamba-hamba Allah ini, dari menghambakan diri kepada selain Allah menjadi mereka hanya menghambakan diri kepada Allah. Inilah misi kehidupan yang sesungguhnya. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah nikmat bebas yang sebenar-benarnya, terlepas dari segala belenggu yang menjadikan kita hamba-hamba kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri kepada manusia dan tunduk dan patuh kepada manusia tanpa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menghabiskan waktu kita mencari kekuasaan dan harta benda yang banyak yang tidak mengindahkan larangan-larangan Allah, sehingga kita menjadi budak-budak walaupun tertulis sebagai manusia merdeka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Allah
tidak butuh makanan, Allah tidak butuh minuman, Allah tidak butuh istirahat, Allah tidak butuh kepada kita sedikit pun, tetapi supaya kita yang selamat sampai ke matlamat akhir kita, kembali ke surga, negeri asal kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak ingin mereka berikan aku rezeki, apalagi memberi aku makan. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang Maha pemberi rezeki, yang Maha kuat dan Maha kokoh. Jadi Rabi' bin Amir mengatakan, kami, tugas kami adalah memerdekakan hamba-hamba Allah dari diperbudak oleh hamba-hamba Allah yang lain. Ma'asyar muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah, makna inilah yang akhirnya dipahami oleh para pendidik negara ini. Para pendiri negara ini di saat mereka merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, di dalam mukaddimahnya dengan nyata mengatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorong dengan keinginan luhur. Jadi adalah berkat rahmat Allah, kemudian keinginan luhur, keinginan yang mulia, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ingat kaum muslimin, berkat rahmat Allah, karena kita tidak ada apa-apanya. Makanya yang menjadi inspirator tertinggi dan terbesar kemerdekaan waktu itu adalah, yang pertama adalah bagikan takbir para mujahidin, semoga mereka jadikan syuhada. Dan yang kedua adalah resolusi jihad fisabilillah, yang intinya adalah memerdekakan setiap hamba Allah dari menghamba kepada selain Allah, kepada menghamba hanya kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil kitab wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ma min al-ayati wal hikmah, wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyil Allah, alhamdulillahil azizil hakim, al-ghafurur rahim, ar-rahmanir rahim. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil jasim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibu bis-sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita diberikan Allah kemerdekaan, dan setiap datang hari-hari kebersamaan ini, hari-hari yang kita banggakan ini, yang patut diingat oleh setiap jiwa dan diri, bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat ilahi, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka pikirkanlah segala kegiatan yang akan kita buat, segala kegiatan yang akan kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang Maha Kuasa ini, jangan sampai membuat Allah murka dan mencabut nikmat itu dari kita. Ketahuilah kaum muslimin, di saat negeri kita dikuasai oleh orang lain, walaupun namanya nama negeri kita, tidak lain dan tidak bukan, salah satu penyebab utamanya adalah jauhnya kita dari mensyukuri nikmat Allah tersebut, jauhnya kita dari menerapkan aturan-aturan Allah, khususnya kaum muslimin
Kita lebih bangga dengan aturan-aturan yang dibuat oleh kaum kafirin. Kita lebih bangga dengan aturan-aturan yang kita adopsi dari penjajah, dan melupakan nilai-nilai dan norma-norma yang di atasnya dibangun kemerdekaan ini. Maka mari kaum muslimin kita isi, marilah kita kembali, dan jangan sampai kita menangis di saat tangis sudah tidak berguna lagi. Pertahankan nilai-nilai ketuhanan, pertahankan nilai-nilai keislaman, pertahankan nilai-nilai keimanan, karena disitulah tonggak utama sesungguhnya kemerdekaan. Kita diutus Allah untuk membebaskan semua makhluk ini, membebaskan makhluk dari beribadah, dari tunduk kepada makhluk, menghambakan diri kepada makhluk, kepada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, kemampuan untuk melaksanakannya, karena tidak ada nilai itu kecuali dalam Islam dan iman yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita saksi-saksi yang kepadanya dianggap sah tidaknya sesuatu keadaan, sah tidaknya suatu perundang-undangan, karena Allah sudah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalianlah umat yang paling adil, umat yang bahasa sekarang yang paling moderat, umat yang sempurna, yang harusnya menjadi saksi dan tempat bertanya, ini hukum ini benar apa tidak? Kalau kita katakan benar, itu yang diikuti. Ini kebijakan ini baik atau tidak? Kalau kita katakan dengan ilmu yang kita dapatkan dari wahyu itu benar, itu yang menjadi standar. Tetapi selama kita sendiri tidak bangga dengan apa yang Allah turunkan untuk kita, yang terbukti diakui oleh lawan sebelumnya kawan, diakui oleh umat lain, dan sebelumnya diakui oleh kita umat Islam sendiri. Maka aneh bin ironis ketika sebagian umat Islam menganggap bahwa kembali kepada Islam secara kafah adalah keterbelakangan. Itulah racun yang sebenarnya diberikan kepada kita, sehingga hari ini terbalik. Orang-orang yang dulu mendukung kemerdekaan kita, mensupport kemerdekaan kita, menyebarkan informasi kemerdekaan kita, yaitu bangsa-bangsa Arab, menjadi orang-orang yang dibenci oleh bangsa ini. Tidakkah kita sadar ini racun yang telah dicekoki kepada kita, sehingga kita mencintai orang-orang yang dulu pernah menjajah kita, orang-orang yang dulu telah pernah membantai dan menumpahkan darah di tanah air kita. Walaupun kita memang tidak diajarkan berdendam, umat Islam tidak diajarkan berdendam, tetapi umat Islam juga tidak boleh lupa bahwasanya orang-orang yang mencintai kita yang sesungguhnya, khususnya di saat susah, adalah orang-orang yang seiman dengan kita, orang-orang yang jujur, yang murni membantu karena Allah, bukan karena mengharapkan kepentingan ini dan itu dari negeri kita, bukan karena sumber alam yang kita miliki, tapi yang ikhlas adalah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tak mungkin ikhlas membantu kita kecuali saudara yang seiman dengan kita. Bahkan tidak ada rumus ikhlas kecuali dalam Islam yang merupakan pondasi utamanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mengisi kemerdekaan ini, khususnya di bulan Rajab yang bulan Muharram ini, yang dianjurkan untuk menahan diri dari menzalimi diri dan menzalimi orang-orang lain. Tingkatkanlah ibadah kita dengan ibadah-ibadah, khususnya ibadah puasa di bulan Muharram ini, dan jangan sampai menzalimi. Jangankan orang lain, diri sendiri tak boleh kita zalimi. Mudah-mudahan Allah menahan tangan kita, menahan lidah kita, menahan hati kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض لنا جميع الحاجات يا قريب يا مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم أعدنا سالمين غانمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا بذنوبنا ومعصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.